warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Sentuhan Hati. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan Jalan Es Parman, Ulak Karang, tepatnya di Sekolah Luar Biasa atau SLB Perwari Padang. Nah pada edisi hari ini kita akan sedikit mengulik tentang sosok guru inspiratif yang ada di SLB Perwira Padang ini. Nah seperti apa kisah selengkapnya? Tetap saksikan Sentuhan Hati. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Warna Hindra SPD selaku Kepala Sekolah dari SLB Perwari Padang. Ya, selamat siang Ibu. Ibu di sini selaku Kepala Sekolah gitu ya. Iya. Nah kalau boleh tahu Ibu, boleh cerita sedikit nggak Ibu tentang SLB Perwari? SLB Perwari ini berdiri dari tahun 88. Dari awalnya Ibu jadi guru ya. Tahun 92 Ibu berangkat di sini. Dan sampai sekarang tahun 2013 Ibu baru menjabat sebagai kepala sekolah. Dan SLB ini berjumlah muridnya sekarang 43 yang aktif. Ya, tapi ya selama pandemi ini sebagian anak ada yang luring di rumah, belajar di rumah yang nggak diizinkan orang tua. Karena anak-anak ini nggak mau divaksin gitu ya. Takut. Jadi anaknya belajar di rumah luring dan sebagian ada yang mau ngantar ke sekolah. Ya, alhamdulillah mungkin satu-satunya sekolah yang berdiri yang di pinggir jalan raya mungkin SLB Perwari ya. Ya, semuanya SLB pada umumnya ada masuk ke dalam gitu. Ini satu, jadi sekolah ini yang sering mudah dikunjungi oleh siapapun gitu. Ya. Nah Ibu, lokasi lengkapnya tadi di mana Ibu? Di Jalan Es Parman nomor 236 Ulak Karang. Ya. Itu semua tingkatan nggak Bu ada di sini dari SD? Iya, di sini semuanya satu atap. Ada dari SMA, SMP, SD. Itu tuh ada 3 ketunaan di sini ya. Yang ada tunarungu, ada tunagarita, ada anak autis. Tunanetra sih kalau nggak ada di sini karena lebih apanya ke Payakumbuh, ke tunanetra. Ya, soalnya alat-alat kurang di sini ya, komputernya yang tunanetra. Bisa sedikit diceritakan nggak Ibu, itu ada 3 macam tuna itu tadi, apa saja perbedaan-perbedaan itu semua? Ada bisa ya deh ya. Kalau yang tunarungu itu anak mengalami pendengaran, nah yang nggak bisa bicara. Tapi di sini kan ada di terapi dan kami pun untuk anak tuh lebih fokus ke mulut dan bibir ya. Nah, terapi ke bibir, bukan pakai bahasa isyarat gitu kan. Nah, banyaknya ke bicara mulut gitu kan. Nah, kalau yang tunagrah itu anak yang IQ-nya di bawah rata-rata.
Nah, ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang ringan itu masih bisa kita belajarnya itu agak tinggi gitu kan, cuma pembelajarannya dibedakan. Kalau yang sedang, ringan, yang berat itu seperti anak yang Down syndrome tadi, anak yang kembar sedunia itu kan, yang mirip, bentuknya mirip itu. Nah, kalau yang anak autis itu yang sulit, anak itu yang untuk tatap muka aja susah kan, ya aktif sekali ya. Berbicara tentang tenaga pendidik di sini atau guru Iya, lah Bu, di sini iya. ada berapa jumlah guru di sini? Guru kami semua ada 14 orang. Ada 14 orang. 9 PNS dan 5 honor ya. Itu semua berlatar pendidikan PLB ya, PLB. PLB, pendidikan luar biasa ya. Bu, berbicara tadi tentang guru honor gitu ya Bu. Iya. Ada nggak Bu satu sosok yang bisa menjadi inspiratif gitu bagi kita semua? Betul sekali, pas sekali ada satu namanya Ibu Eliza SPD, itu dia guru honor yang yang menghidupi 2 orang anak tanpa suami ya, tapi dia semangat kok meskipun begitu. Honor sih berapa lah gitu, nah ya, cuma beliau juga anaknya juga udah ada yang kuliah, menghidupin 2 buah anak dengan single parent kan. Nah, tapi dia tetap semangat untuk mengajar di sekolah walaupun dia jauh tinggal di sini. Sedangkan aja untuk ongkos saja nggak ada, Dek. Nah, kadang sering minta sama ibu, Bu minta ongkos gitu 5.000, tapi dia nggak pernah merasa apa gitu ya, apa namanya tuh, masih tetap semangat dia gitu, nggak pernah merasa dirinya itu merasa kekurangan gitu, tapi dia tetap semangat dengan mengajar anak-anaknya seperti yang adik lihat tadi itu. Nah, tepat sekali nih ya pemirsa. Iya. Dari cerita Ibu tadi berkenaan langsung dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sosok guru inspiratif yang akan bisa memotivasi kita semua. Nah, tepat sekali sekarang kita berada di SLB Perwari. Nah, kita akan menggali bagaimana sosok dari Ibu Elviza tadi ya. Eliza. Ibu Eliza, seorang guru honorer yang ada di SLB Perwari ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Tetap saksikan Sentuhan Hati hanya di Padang TV.
ngapain ini Bu? Ini anaknya Lagi habis sibuk. iya, kecapeannya dulu nanti dikasih bahan makan. Jadi karena kita capek nanti di dalam kan panas, habis olahraga dibawa ke sini. Oh, bisa olahraga. Iya. Nah, Ibu tadi habis olahraga ya, Bu, ngajak anak-anak olahraga ya? Iya. Di mana itu Bu olahraganya? Di apa di taman Bung Hatta di lapangan. Oh, di dekat lapangan Bung Hatta ya. Berarti Ibu sekalian ngajar olahraga juga berarti. Iya. Jadi kan pagi setiap hari Kamis ini kan olahraga jadwalnya pagi. Pas setelah itu pulang istirahat. Tadi pas istirahat anak nih karena panas kita bawa aja ke sini. Mungkin apa PR-nya biar cepat. Nah Ibu, kita pengen tahu nih sedikit tentang Ibu, gitu kan? Kita akan ngulik sedikit profil tentang Ibu nih. Kalau boleh tahu emang dasarnya pendidikan Ibu dulu, latar belakangnya pendidikan LB ya Bu? Iya. 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 Apa Ibu dasar Ibu menginginkan memilih jurusan itu? Karena kan banyak kan, tidak semua orang mau memilih jurusan itu. Sebenarnya gimana ya kalau kita nih bukan pilih memilih kan, karena mungkin tahap keinginan dulu tuh enggak ada juga lah. Ya nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Mau apa jadi apa, kita kan dulu rencanakan mau jadi poluan. Karena badan tuh gak rendah sedikit, jadi nggak bisa di waktu itu duduk di jalan atau di depan apa tuh datang teman, lagi apa nih, dia bicara, oh dia di SKP udah sekolah, katanya, gimana seperti itu, gitu di bla 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 bla, cerita seperti itu kan, oh ya gimana caranya, ditanya biayanya gini, oh bagus juga deh, katanya, nah cobalah dia dari teman itulah kita bisa terbuka pikiran sampai di SKPLB pertama sekalinya, ambil D2. Iya D2 waktu itu. Nah itu setelah kita ambil honor di sini kita lanjutkan pada S1. Udah tahun 2010. Sudah berapa lama Ibu ngajar di sini? Dari tahun 2016. Dari tahun 2016 berarti sudah 6 tahunan lebih ya Bu ya? Iya, udah lama. Itu sampai sekarang status Ibu masih Honor honorer? masih. Sudah 6 tahun masih honorer? Iya masih. Nah Ibu, menjadi guru bagi anak-anak luar biasa ini atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pasti memerlukan kemampuan yang khusus ya Bu, khususnya itu seperti kesabaran atau keikhlasan gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri itu bagaimana Bu untuk menjadi seorang guru LB ini? Ya kita nih istilahnya kalau kita prinsip ngajar kita tuh memasukkan jiwa anak kepada kita gitu. Jiwa anak kita masukkan, bukan jiwa kita masuk anak, bukan itu aja. Jadi untuk mengenal anak itu misalnya kita kita pertama ini anak yang nggak mau belajar sama sekali, ini anak ini bilang nggak apalah, susah nih anak paling nggak bisa menulis apa, dia mau tuh duduk nggak mau semua. Nah ini si Yayang saya yang pertama sekali ini dia nggak mau duduk pun nggak mau, temannya ditunjuk semuanya pertama sekali nakal atau belum nakal. Alhamdulillah sekarang ada perubahannya, banyak sekali perubahan. Sekarang dia sudah bisa jadi pemimpin, sudah bisa mengarahkan temannya, sudah mau semangat, sampai PR-nya banyak-banyak diminta sama kita. Tadi contohnya tadi kalau kita tidak periksa dikejar kita tadi, dikejar tuh sampai tadi ada dikejar-kejarnya supaya diperiksa PR-nya sekarang ini. Dia tuh paksa sini lagi karena udah capek kan. Bu PR-nya lagi, Bu PR kemana kita dikejarnya memeriksa PR-nya, minta PR satu lagi katanya. Jadi kita nggak bisa lari kalau dia kasih PR, nggak satu tuh 8, kok tambah PR lagi aja. Tiga dia ngajar tadi itu. Sudah sedang makan tadi, Bu PR, ya tunggulah sebentar ibu lapar, PR nanti berdiri dia sini. Terpaksa gitu ini. Pada waktu istirahat tadi tuh, waktu istirahat dia minta PR tuh. Dipaksanya kalau tidak dia nak mau pulang. Kita diancam kadang kita lambat sekolah belajar. Ibu ngapa lambat Bu? Kita di apa juga ya, melambat cepat sekolah ya Bu ya. Nah Ibu, selama Ibu 6 tahun menjadi guru honorer di sini nih Bu, ada nggak Bu rasanya Bu capek menghadapi anak-anak yang luar biasa seperti ini tuh, jenuh gitu? Enggak, lebih capek kita di rumah lagi. Iya, lebih capek menghadapi anak daripada sini. Kenapa Ibu? Kenapa seperti itu? Iya, karena kita tuh ada gimana tuh ya, pokoknya dibilang capek memang nggak ada rasa. Coba sekarang aja enggak. Udah olahraga, udah periksa, alhamdulillah lah. Mungkin nggak tahu kita ada gimana, kita nggak capek. Karena kita tuh suka dengan anak ini. Suka kita melihat dia, semangat dia, jadi kita tuh lelah tuh nggak ada. Karena semangat dia, kita
dia semangat, jadi kita semangat jadi lelah itu hilang karena semangat. Jadi dia loyo, kita nggak maksudnya karena dia tuh semangat, jadi kita terbangkit. Bukan kita yang menyemangati, dia menyemangati kita, itu yang mungkin kita nggak capek itu hilang. Iya itu. Nah, selama 6 tahun ini nih Bu, apa kendala yang paling besar yang pernah Ibu hadapi dalam mengajar anak-anak yang luar biasa ini? Rasanya kendalanya ya pertama sekali aja lah, pertama sekali dari anak tuh masuk pertama sekali ada satu itu yang nakal kali kan, dia suka manja, kadang kita ditenggu di belakang, kadang-kadang ininya diseretnya bisa sampai kita diseret sampai kita pokoknya gitulah, kapok juga kita dibikinnya pertama sekali, hancur-hancuran juga sedikit. Jadi berarti itu menjadi guru untuk di sekolah luar biasa ini tidak susah, tidak mudah. Ini gitu ya. ditariknya kadang ditarik sampai sini, kadang naik di punggung lagi kan. Kadang kita di apa ke dindingnya yang ditunggu sampai sakit, kadang sakit sih. Tapi kita anggap dia adalah teman kita, karena dia begitu kita nggak nyarah pula, kita ajak pula dia bermain seperti itu. Tidak mudah juga ya Bu ya untuk menjadi guru yang di sekolah luar biasa Tapi ini. dijadikan asik-asik aja gitu, anggap saja. Harus ikhlas dan sabar intinya ya Bu ya. Asik-asik aja kayak gitu kan. Bu, gini nih, ada nggak rasa suatu kebanggaan Ibu kepada anak-anak ini? Ada, kalau anak itu berhasil, satu kepuasan yang nggak bisa dinilai gitu. Kalau dia anak itu berhasil, wah senangnya gitu. Kalau dia anak itu berhasil gitu aja, kebanggaan bagi kita pribadi. Bangga ya. Kalau anak itu bisa, dia bisa, itu suatu yang senang kita itu. Jadi itu termasuk motivasi bagi kita, bahasa anak ini mampu gitu, anak ini bisa. Di situ kita mampu, karena anak ini bisa. Pertama sekali kita nggak bisa, anak gimana ya carinya itu, kita gimana ya itu sering pertanyaan itu timbul kadang-kadang, gimana cara ini udah banyak kita cari metode lainnya kan, cara ini nggak bisa, cari ini. Jadi setiap anak tuh memang tidak sama, berbeda, memang berbeda sekali ya. Memang berbeda-beda ini cara ini, yang apalagi anak kita nih semuanya agak lain, semuanya perilaku anak-anak kita, jangan anak perilaku semuanya. Jadi mentalnya, perilakunya iya juga. Ada yang nakalnya, ada yang suka meninju, ada yang suka lari-lari aja. Pertama sekali sampai gurunya bilang yang sebelahnya anak satu lagi itu pindahan lokal lain tuh, karena di lokal lain tuh anak yang lain merasa sama dia, dipindahkan ke lokal kita. Itu anak yang satu tuh nakal kali, bukan, sehingga orang tua tuh minta pindah semuanya karena anak satu tadi pindah ke lokal kita kan. Akhirnya alhamdulillah karena bertemu dengan anak-anak sama-sama dia, oke. Kita gulai juga dia nakal sama-sama. Akhirnya alhamdulillah lah berkat keyakinan. Nah Bu, di sini kan ini ada berbagai macam tuna gitu ya sebutannya Bu ya. Itu cara menghadapinya tentu berbeda-beda. Ya sama, semuanya berbeda-beda, walaupun sama tuna kita semua memang berbeda. Ini anaknya unik gitu, nggak bisa sama dia, walaupun ini anak tuna derita, kita pernah juga mengada anak-anak tuna rungu, pernah juga bahasa anak tuna rungu ada, anak berbeda, anak apa pernah, dari yang kecil besar sama satu. Jadi satu anak tuh memang berbeda-beda, tidak sama. Ini bisa menulis tentang sebelahnya tidak bisa menulis, ini bisa matematika, sebelahnya tidak bisa matematika. Memang tidak sama, betul. Kita itu memang berbeda, semua spesifiknya memang beda sekali. Nah Ibu, boleh cerita sedikit nggak Bu pengalaman Ibu dari awal menjadi guru honorer luar biasa ini? Ya boleh. Ya, pertamanya ya kita menjadi sekolah luar biasa ini sebenarnya sudah banyak SD 2, SLB ada 3, nah berapa ya, TK juga 2, TK kita perintisan. Kita sudah pernah merintis 2 TK perintisan 2 kali, itu di Pasaman perintisan TK, yang di Pariaman asrama YPLB Nan Sabaris, itu lama juga kita di asramanya. Di situ juga lama, di Padang nih juga ada, di SD Timur Tinju itu juga ada kita ngajar. Jadi yang pertama yang berkesan kita di asrama SMA di Pariaman dan Sabaris gitu, di Pariaman masuk ke dalam itu kan. Habis itu pertama sekali kita di asrama kan. Tapi alhamdulillah kalau dibanding di anak di asrama dengan di anak yang tidak di asrama, sangat bagus anak yang di asrama gitu. Untuk pengajaran baik akademiknya, sosialnya itu dari subuh bangun pagi, waktu-waktunya disiplin, dan perkembangan anak paling bagus di asrama kalau saya pribadi, karena saya melihat bagaimana perkembangan anak begitu cepat. Kita kena kedisiplinannya itu, cara bersosialisasinya, sholatnya dijaga, sholatnya semuanya, ngaji semuanya teratur kalau dibanding
kalau ada anak-anak yang seperti ini bagusnya diasramakan, bagus dia di asrama untuk mendidik mentalnya itu. Nah, Bu, berbicara tentang sosok pribadi Ibu nih. Ibu jangan ketawa dong Ibu. Yang melarikan diri. Sakit diketahui. Bu, suami Ibu bekerja. Oh, kita udah cerai. Sudah bercerai. Iya, Kemudian anak-anak Ibu bagaimana? sama kita. Ada sama Ibu? Ada. Berapa Ibu anaknya? 2. Dua. Iya. Itu ibu yang menghidupi sendiri atau? Iya sendiri. Udah 5 tahun ini kita sendiri. Mama ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, gaji Ibu nih menjadi guru honorer itu berapa sih? Pertama sekali 100.000. Pertama kali awalnya? Iya, 100.000 pertama sekali. Nah, ya 100.000 waktu itu masih ada suami. Nah, kita waktu ada dia tuh kita ambil S1 dengan gaji 100.000 tuh. Kita berusaha dengan bantu-bantu teman-teman semua. 100.000 per bulan ya? Iya, pertama sekali ya. Nanti naik. Nah, jadi alhamdulillah kan yang penting berkahnya ya. Nah, dari uang 100.000 itu kita berjuang untuk kuliah dulu tuh. Dengan bantuan teman-teman dan teman ini sangat baik semua. Dia membantu menunjang semua. Kalau nggak ada duit, yang memberi semangat kita waktu kuliah itu adalah Pak Hakim ya, yang sekarang Pak Hakim tuh saya banyak terima kasih sama Pak Hakim yang memberi semangat, betul dia semangat saya tuh kenang jasanya selalu Pak Hakim, Pak Ariman Hakim. Nah, itu karena dia lah memberi semangat kita sampai kita berhasil seperti ini. Dia memotivasi kita supaya kita kuliah lagi walaupun kita tidak punya duit sama sekali. Semangat kamu, kalau kamu tidak masuk S1 kamu tidak akan jadi apa-apa aja. Tapi itulah kesan saya sampaikan jalan ya Pak Hakim. Motivasi Ya. ingin yang begitu. Iya, karena Pak Hakim itulah yang jasanya yang nggak bisa saya lupakan ya, Pak Harim Hakim. Nah, itulah yang kesannya waktu pertama kuliah saya nggak punya duit sama sekali ya. Karena semangat aja yang ada tuh saya pinjam duit pertama sekali. Pinjam ke sana ke sini supaya jadi ada yang nggak suka kita waktu kuliah tuh ada orang Jawa mencemooh kita juga ya. Kamu tahu nggak kajian kamu sekian kecenya, mana bisa kuliah tuh mahal ya, tahu mahal kecenya. Kita jawab Allah tuh maha kaya, saya minta kepada Allah kecenya. Apa yang diminta bisa aja, di matunggo situ siangi kata bilang. Nah, iya gitu kita bilang. Ya banyak juga penghinaan waktu kita masuk kuliah ini banyak betul. Karena ya bagi saya punya cuma keyakinan karena kita kuliah ini banyak bantuan teman-teman semua semangat lalu kita tidak punya duit kita tuh ya 100.000 lah namanya berjuang apa yang bisa kita bantu teman di mananya kita tidak punya duit jadi tenaga ada gitu cuma itulah. Bagaimana Ibu menghadapi hinaan-hinaan itu tadi itu sebenarnya? Ya hinaan itu istilahnya memang waktu itu sangat sakit sekali kan waktu itu ya mama pedih juga ya kita hinaan tapi kita ya Allah itu aja ya Allah coba kita bisa ya Allah aja kita pikir ya Allah kita nggak bisa bicara karena ya Allah aja bisa kita bicarakan ya Allah itu aja apa yang kita sebutkan nggak bisa kita sebutkan ya Allah itu aja ya Allah kita pun nggak bisa bermimpi macam-macam ya nggak bisa mimpi kita pikir jadi S1 aja nggak terbayangkan walau kita sudah menginjak S1 kita nggak bayangkan itu apakah bisa ini ya Allah apakah bisa ini ya perkataan itu tetap ada sampai terakhir kita wisuda itu sampai terakhir kita nilai kita ya lumayan juga ya 3,6 waktu itu sebenarnya ya bagus juga ya termasuk nilai begitu semangat ya tidak semangat juga itu kan ya Allah gitu ya kita coba nggak bisa doa apa-apa kan ya Allah aja gitu karena nggak bisa nyampai kata-kata itu ya Allah Kalau itu aja. sekarang Ibu, kalau itu kan dulu ya Bu awalnya Ibu honorer dulu gajinya per bulan kan hanya 100.000. Iya. Kalau sekarang itu berapa? Sekarang gajinya 8. Nah, Ibu menghidupi berapa orang anak? 2. Ada 2 anak. Kita dapat stikasi. Anak yang pertama umur berapa Ibu? Apa? Anak yang pertama umur berapa? Anak pertama sekarang umurnya di SMTN di kuliah di pesantren Al-Falah. Pesantren dia sekarang. Yang kedua umurnya 13, yang kedua 5. Itu Ibu yang membiayai semua? Iya, kuliahnya aja dia kuliah di Mercu Bakti, di kesehatan. Iya kuliahnya. Sekarang semester terakhir dia masuk sekarang yang kemarin tanya 10 juta untuk semester sekarang ini. Gimana Ibu perasaan Ibu menjadi guru honorer hanya dengan mencukupi kah
gaji yang Kalau segitu? dikali-kali ya, kalau dikali-kali enggak. Jangan ya untuk kuliah, untuk makan itu susah karena kita pinjam sama kelas sekolah tuh. Sekarang aja ongkos nggak ada, kemarin kita pinjamnya, Bu, pinjamin 5.000 ya Bu ya, untuk buat pulang. Ah, gimana besoknya? Kemana besoknya gimana nggak tahu lah. Pokoknya sekarang selamat aku pulang dulu. Itu demi anak-anak ya Bu ya? Ah? Anak-anak di sini atau di sini? Iya kita bilang Bu, pinjam dulu 10.000. Kalau 10.000 bisa balik lagi, kalau nggak balik lagi besok-besok Bu. Benas. Tadi itu ada dompetnya juga ada 10.000. Buat makan, buat makan nanti akan dia pikirkan nanti ada aja tuh makanannya aja. Ada beras nggak Kak? Nggak ada. Luar biasa Ibu ini sangat semangatnya sangat memotivasi banyak orang ini. Enggak ya kita tuh nggak pikir, pokoknya ya rezeki itu ada aja kita berusaha, kita yakin aja seperti itu. Kadang-kadang ya kemarin tuh 1.000 rupiah pun nggak ada itu. Ibu tuh yang kasih duit tuh. Bu Depi tuh. Iya. Bu Depi, minta duit aku pulang nggak ada dia aja, gaji belum terima. Ada masuk 3 bulan nggak terima kan? Iya. Iya. Berarti itu gajinya yang 800.000 itu tidak rutin per bulan ya Bu? Anda. Iya. Nah, kadang-kadang ya sekali kasih kan ya. Sekarang belum lagi jadi mari besok terima. Sekarang aja di dompet ada 10.000. Yang penting bersyukur dan semangat ya Bu ya. Ya pokoknya ya gitulah kalau dikaji-kaji nggak masuk di pikiran ya, tapi gimana ini Bu Depi ini yang paling baik juga nih, guru yang paling baik tuh. Bu Depi itu sangat baik, guru-guru di sini sangat baik semua, dia ya itulah bilang oke, semuanya guru di sini di Perwari ini sangat baik. Apa harapan Ibu untuk pemerintah nih mengenai status Ibu menjadi guru honorer yang sudah sekian tahun nih? Bagaimana harapan Ibu? Enggak, kita enggak punya ambisi lagi rasanya. Kita apa yang terbaik hari ini itu aku lakukan karena umurnya enggak tahu besok atau sekarang yang kayak hidup. Pokoknya hari ini yang kita pikirkan untuk hari ini gimana yang terbaiknya. Jadi kita enggak pikir jangka panjang, apalagi namanya vaksin ini kan yang istilahnya orang tuh seperti mati ketakutan aja, mati nyawanya besok atau itu aja. Nampaknya kan orangnya seperti ketakutan semua nampaknya di vaksin ini karena ya gimana lagi kita nggak apa ya kita yang takdir tentang Allah kan, jadi itulah mati cemasan nampaknya ya. Kadang nggak tahu pula kita gimana ceritanya lagi, kita nggak punya bagaimana besoknya kita nggak pikir ke sana lagi, yang penting bagaimana hari ini. Itu aja bikin kita nggak pikir panjang sekarang ini. Bagaimana hari ini terbaik aja. Dari pagi bangun kita misalnya bangun jam 4, coba sholat tahajud, kita pergi ke masjid, habis itu itu yang kita lakukan, cuma lagi masjid nanti tiba di sekolah ini kita sholat duha, habis sholat baca yasin sambil main. Jadi gitu aja yang kita lakukan. Jadi kemana-kemananya kita pikir panjang bagaimana Allah memberikan rezeki kita besar ini, bagaimana anak kita jadi apa enggak ada kita pikirkannya. Pokoknya bagaimana hari ini kita lakukan yang akan terbaik. Kita mencoba mudah-mudahan Allah ya itu jalan kita udah pasrah, kok hidup udah pasrah karena udah lelah sekali untuk berjuang hidup. Nah kalau pesan Ibu nih untuk guru-guru honorer yang lainnya, bagaimana Ibu menyemangati mereka? Ya istilahnya namanya ya honor nih kan ya susah ya, gajinya sekian, apalagi sekarang ya banyak pengangguran udah sekolah gini-gini, tapi istilahnya nasib itu di tangan kita semua. Hanya kita minta kepada Allah berikan yang terbaik berikan yang terbaik. Itu aja kita pesankan, jangan putus asa. Karena ya istilahnya jangan putus asa aja lah, semangat aja terus, jangan lupa ya itu aja, semangat aja lah, jangan putus asa karena ya hidup kita ini kan cuma sementara ya, hidupnya cuma sementara, jangan susah kali-kali, itu aja. Ya hidup cuma sementara kan, ngapa kok susah kali berpikir. Sekarang apa yang tugas kamu sebagai orang, misalnya dia sebagai anak, bagaimana pengabdianmu sebagai orang tua, sebagai ya itu kita sebagai orang tua, bagaimana pengabdian kita sama sekolah pribadi kita, bagaimana pengabdian kita sekolah, bagaimana tanggung jawab kepada anak, bagaimana ini itu aja kita pikir. Segala guru honor misalnya kita sebagai orang kita guru honor, bagaimana kita karena yang istilahnya rezeki ini ya tergantung, kalau walaupun gajinya sekecil tapi rahmatnya itu yang kita pikirkan. Walaupun gajinya 100.000 itu kalau ada rahmat, bukan 100.000 ini yang Allah berikan, 100.000 ini dari belakang slotnya banyak, misalnya dari 100.000 ada teman-teman yang menolong, mungkin jumlahnya hampir 500.000 karena kita ada 100. Kemarin contoh kita kuliah 100.000, mengapa kita bisa
Kita tanya sama teman berapa selama 2 tahun ini, kalau 30 juta, dari mana saya dapat 30 juta? Saya gaji 100.000. Nah itu, jadi banyak, nggak bukan gaji yang kita pikirkan. Ada kadang-kadang hidup ini kita pikir ada cara, bukan duit. Hidup di cara yang kita pakai lagi. Cara, bukan duit yang diutamakan. Cara gimana orang itu bisa kita sampai dengan orang itu sampai. Nah itu pandemi ini kita bisa kembali seperti biasa. Mungkin ya Allah Tuhan, itu adalah rahmat pula bagi kita ya. Senang juga kita kalau sudah kembali kepada yang pertama sekali, anak ini ramai, nyaman lagi. Sekarang kan orang tuh gimana aja ya, kita bilang dengan kecemasan, takut anaknya COVID, takut jangan disuntik di tengah jalan gitu kan. Jadi takut anaknya luar biasa disuntik, jadi anaknya ini nggak tahu apa-apa, sakit-sakit nanti gimana. Jadi itulah kendalanya orang tua ini, takut ke sekolah kadang-kadang, takut di stop di tengah jalan, disuntik lah gitu kan. Anaknya seperti itu, jadi takut tidak mana. Jadi nggak tahu sakitnya atau dia jerit aja, tapi yang sakit nggak tahu kan. Itu juga karena seandainya terjadi hal seperti itu, kalau kecuali anak tuh baik-baik aja nggak apa-apa kan. Jadi itu makanya anaknya sedikit-sedikit seperti ini, dia rasa takut tuh ada dia nampaknya. Nah, jadi pemirsa, itu tadi sedikit perbincangan kita tentang sosok dari Ibu Eliza selaku guru SLB Perwari ini. Nah, jadi banyak pesan yang bisa kita ambil dari ibu ini, yaitu meskipun udah berstatus guru honorer ya dengan gaji yang mungkin bisa dibilang tidak mencukupi kan ya, tidak mencukupi, benar. Cukup-cukupi aja. Dicukupi gitu. Tetapi semangat beliau ini untuk tetap mengajar anak-anak yang luar biasa ini bisa memotivasi kita semua agar tetap selalu semangat meskipun dalam keadaan apapun. Semua hikmah dalam perjalanan hidup ini harus kita petik yang positifnya gitu ya, Bu. Nah, demikianlah pemirsa, itu tadi sedikit kisah tentang sosok guru yang inspiratif, yaitu Ibu Eliza selaku guru dari SLB Perwari Padang. Nah, semoga beliau ini bisa menginspirasi kita semua. Nah, pemirsa tetap saksikan Sentuhan Hati hanya di Padang TV setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Alifia Alimin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.